Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabar Anda pemirsa Duta TV? Senang sekali rasanya saya Gusti Muhammad Hermawan dapat menjumpai Anda dalam program Majelis Sore, Majelis Kita Semua. Alhamdulillahirrabbilalamin, tentunya di hari ini seperti biasa kita menyajikan satu narasumber dari UIN Antasari Banjarmasin untuk membahas satu tema menarik. Dan kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak ini Bapak Dr. Cheful Bari Jamara MAG, benar Pak? Iya. Masya Allah, kita akan bahas seputar keluarga hari ini. Kita bicara mengenai pendidikan nilai ilahiyah dalam keluarga di era milenial. Baik, boleh sampaikan terlebih dahulu Pak, pembuka untuk tema kita hari ini. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, innama bu'itsu li utammima makarimal akhlaq. Amma ba'du. Pemirsa Duta TV yang saya hormati, dimanapun Anda berada, alhamdulillah hari ini kita berjumpa kembali dalam suasana pandemi COVID-19. Tema kita hari ini sebagaimana disampaikan oleh protokol tadi adalah pendidikan nilai ilahiyah dalam keluarga di era milenial. Terima kasih kepada pembicara yang memberikan kesempatan kepada kami untuk membahas suatu tema yang barangkali tidak asing bagi kita. Karena apa? Lagi-lagi ketika kita berbicara tentang masyarakat, maka bagian dari masyarakat itu adalah keluarga. Keluarga adalah miniatur terkecil dari sebuah masyarakat dimanapun di dunia ini. Justru dari keluargalah lahirnya masyarakat yang lebih besar. Secara sederhana, keluarga itu kalau kita lihat dari sudut pandang sosiologi. Nah, sosiologi ada dikatakan nuklir family. Keluarga inti maksudnya nuklir family itu. Yang kedua adalah extended family. Keluarga yang diperbesar. Nah, keluarga inti itu yang dikatakan tadi adalah nuklir family. Biasanya itu terdiri dari dua orang tua dan anak. Orang tua dan anak. Ibu, ayah, anak. Kalau keluarga yang diperluas, keluarga, orang tua, ibu dan anak, tambah nenek, kakek, terus sebagainya itu diperluas. Nah, kedua macam keluarga ini ada di benua kita ini. Ada yang inti, ada yang diperluas. Makanya kadang-kadang kan di dalam keluarga kita tuh ada mertua, ada juga yang tidak. Cuma sekarang itu memang kehidupan modern tuh lebih banyak keluarga inti saja biasanya. Banyak orang-orang tua biasanya yang disuruh anaknya, "Ma, abah, pian kan sunyi di rumah, 4 ulun aja lah. Kadang kayak aku di rumah seorang nyaman." Itu biasanya. Karena memang orang tua itu bisa nyaman di rumah. Tapi kita tidak akan bicara itu. Ketika kita berbicara sebuah keluarga, yang di dalam keluarga itu sudah dihadirkan anak akibat sebuah perkawinan yang syah menurut Islam, maka muncullah situ satu konsep pendidikan. Karena apa? Salah satu fungsi keluarga itu adalah pendidikan, memberikan pendidikan kepada zuriat, kepada bini, kepada anak-anak. Itu tugas orang tua. Pertanyaannya adalah,
ketika kita mengemas sebuah keluarga dalam fungsi keluarga itu adalah berfungsi pada aspek pendidikan, maka pendidikan itu kental sekali untuk membentuk manusia yang berkualitas. Salah satu parameter, ukuran, patokan, ciri-ciri manusia berkualitas itu tidak hanya intelektualitas semata, tetapi adalah akhlakul karimah. Dalam bahasa agama juga ada akhlakul karimah, itu kita terjemahkan dalam konteks nilai-nilai ilahiyah. Nah, jadi nilai-nilai ilahiyah itu sebenarnya intinya adalah nilai-nilai akhlak, nilai-nilai islami. Nah, baik, nilai-nilai ilahiyah ini saya akan mengambil pendapat dari guru saya ini, Profesor Dr. Kamrani Busri MA. Beliau mantan rektor ini. Beliau guru saya yang telah membimbing saya. Jadi beliau berpendapat adalah nilai-nilai ilahiyah itu dalam salah satu dalam disertasi beliau itu dibagi 3. Nah, dibagi 3 tuh. Ada nilai ilahiyah imaniyah. Ada nilai ilahiyah, 2 nilai ilahiyah ubudiyah. Ada nilai ilahiyah yang ketiga, nilai ilahiyah muamalah. Jadi nilai ilahiyah imaniyah, nilai ilahiyah ubudiyah, nilai ilahiyah muamalah. Nah, berarti kalau nilai ilahiyah imaniyah, di situ ada nilai-nilai keimanan. Kalau berbicara nilai-nilai ubudiyah, maka di situ adalah nilai-nilai ibadah. Kalau berbicara nilai-nilai muamalah, maka itu kental sekali juga berbicara tentang konsep-konsep akhlak. Walaupun sebenarnya, lagi-lagi saya tekankan, apakah pada aspek nilai-nilai imaniyah atau nilai-nilai ubudiyah, itu juga berbicara tentang akhlak. Nah, baik, ketika nilai ini, kita ambil satu nilai imaniyah. Nah, nilai imaniyah ini kan sebenarnya kalau kita pernah dididik, apakah di madrasah ibtidaiyah atau di SD, kita diajari tentang rukun iman. Ya? Rukun iman itulah nilai-nilai imaniyah. Kalau saya dulu kan banyak disuruh menghafal itu, waktu saya sekolah di madrasah ibtidaiyah, waktu di Kota Baru dulu, disuruh guru saya berdiri, saya pun silahkan maju di sini, tolong hafalkan rukun iman. Wah, itu apa tuh? 1. Rukun iman ada 6 perkara. 1. Percaya kepada Allah. 2. Percaya kepada malaikat-malaikatnya. 3. Percaya kepada kitab-kitabnya. 4. Percaya kepada rasul-rasulnya. 5. Percaya kepada hari kiamat. 6. Percaya pada qadar dan qadar. Wah, apa itu? Duduk. Nah, itu rukun iman itu. Itulah bicara tentang keimanan. Saya tidak akan membedah satu-satu lah. Cuma itulah inti sebenarnya. Baik. Nah, kalau kita bicara nilai-nilai ubudiyah, itu terkait konteks ibadah. Kita situ sholat, Puasa, ya kan? Berzakat, haji, dan sedekah. Itu rukun iman Islam, intinya Islam di situ. Nah, ini bicaranya itu. Nah, kalau kita bicara tentang masalah nilai-nilai ibadah muamalah, nilai ilahiyah muamalah misalnya, di situ kita akan berbicara tentang bagaimana kita bersilaturahmi, membangun diri dengan akhlak. Nah, menjaga lingkungan dalam arti misalnya lingkungan hewani ataupun lingkungan flora, atau dalam bahasa ilmu biologi itu flora dan fauna. Nah, ketiga ini nilai-nilai yang penting, yang sangat substansi, yang perlu ditanamkan kepada anak. Nah, ini persoalannya. Saya yakin setiap kita tahu itu nilai. Cuma persoalannya adalah bagaimana menanamkan sekaligus menginternalisasikannya. Ini persoalan biasanya. Apalagi kan ada distraksi, terutama yang namanya teknologi saat ini. Karena kita bicara mengenai era milenial, Pak ya. Iya, milenial. Yang tentunya juga begitu banyak kadang karir dari orang tua pun juga menjadi salah satu indikator hambatan. Karena kan untuk bisa mendidik ataupun juga bisa memiliki waktu yang banyak,
tentu orang tuanya pun juga harus bisa memanajemen waktu Iya, betul sekali di itu. luar dari karir. Manajemen waktu penting sekali. Hmm. Nah, ini memang pertama ketika kita berbicara tentang manajemen waktu, yang perlu kita adalah adakah orang tua meluangkan waktu untuk anak? Orang tua dan anak yang berkumpul di rumah itu belum tentu berinteraksi. Setuju. Ya, Hmm. kadang-kadang kan orang tuanya di kamar, anaknya di kamar. Itu tidak jalan pendidikan. Di kamar masing-masing ya. Nah, ini. Jadi, yang berkumpul belum tentu berinteraksi. Yang dikehendaki adalah berkumpul dan berinteraksi. Baik. Nah, maka dari itu muncullah ada interaksi antara suami istri. Baik. Ada lagi interaksi antara orang tua, misalnya ibu dan anak. Mhm. Ada lagi interaksi antara orang ayah dan anak. Ada lagi interaksi dalam keluarga itu anak dan anak. Ini harus terjadi. Baik. Bukan hanya berinteraksi antara suami istri. Nah, interaksi dan anak inilah yang titik tekan bagaimana cara menanamkan pendidikan 3 nilai ilahiyah tadi dalam keluarga. Baik, tentu. Nah, lalu pola asuh seperti apa dikembangkan? Nah, ini akan kita bahas nih, Pak. Iya. Karena kalau kita bicara mengenai pola asuh kan tentu begitu banyak ragamnya. Ilmu parenting hari ini begitu banyak berkembang saat ini. Karena menjadi orang tua tidak ada sekolahnya. Iya, betul. Luas sekali. Luas sekali. Iya. Padahal ibaratnya tanggung jawab menjadi orang tua pun juga menjadi hal yang ibaratnya tidak mudah untuk dijalankan. Iya. Peranan dari ayah, peranan dari ibu, bahkan pemenuhan hak dan kewajiban yang sebenarnya harus diberikan pemahaman kepada anak itu sendiri kan juga begitu penting, Pak, ya. Betul sekali. Kita nanti akan bahas lebih lanjut di segmen berikutnya. Tetaplah bersama kami di program Majelis Sore, Majelis Kita Semua.